Kamu khawatir kalau terkena disfungsi ereksi? Belum yakin apakah ini terjadi karena penyakit atau karena memang sedang kelelahan atau mungkin juga karena faktor stres? Yuk kita cek dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memastikan gejala disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah kondisi yang dapat menurunkan rasa percaya diri bagi kaum pria. Kondisi ini akan mempengaruhi hubungan seksual dengan pasangan dan bisa menjadi salah satu tanda adanya penyakit tertentu. Saat seorang mengalami gejala disfungsi ereksi atau DE, maka dapat menyebabkan depresi, stres, dan harga diri rendah. Disfungsi ereksi juga dikenal sebagai penyakit impotensi. Terjadi ketika pria tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi penis yang cukup untuk kepuasan seksual pada kedua pasangan. Walaupun termasuk gangguan seksual yang paling umum terjadi pada pria, sayangnya banyak orang menganggap remeh dan merasa takut untuk membicarakannya. Ya, mungkin mereka anggap hal ini tabu. Padahal jika terlambat menyadari tanda dan gejala awal disfungsi ereksi, penanganannya pun juga ikut terlambat. Kadang kita masih belum merasa yakin apakah ini penyakit disfungsi ereksi atau memang loyo karena faktor kelelahan dan faktor psikis. Maka dari itu, untuk memastikannya, ada sebuah kuesioner yang berisi 15 pertanyaan yang bisa memastikan kamu apakah benar mengidap disfungsi ereksi atau tidak. Kuesioner tersebut adalah International Index Erectile Function 5 atau IIEF 5. Kuesioner ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah diuji validitasnya. Dr. Isal akan memaparkan pertanyaan-pertanyaan kuesioner tersebut. Jadi silahkan catat jawabannya ya di note HP atau di kertas. Satu pertanyaan ada 5 kemungkinan jawaban. Jadi dicatat baik-baik ya. Tiap skornya di setiap pertanyaan. Setelah selesai menjawab semua pertanyaan kuesioner ini, silahkan teman-teman jumlah hasilnya dan interpretasikannya. Jadi tonton video ini hingga akhir agar hasilnya valid dan Bapak bisa mengetahui apakah sedang mengidap disfungsi ereksi atau tidak. Sebelum kita melakukan screening disfungsi ereksi ini, yuk like dan subscribe channel Dr. Isal. Follow juga ya Instagram dan TikTok Dr. Isal di @faisalsakti. Langsung saja ke screeningnya. Oke, ini adalah kuesioner IIEF 5 yang berisi 15 pertanyaan. Dan pertanyaan berikut menanyakan tentang dampak dari masalah ereksi yang mengganggu kehidupan seksual dalam 4 minggu terakhir. Jadi silahkan untuk menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan sejelas mungkin ya. Jawaban bisa membantu dokter untuk memilih terapi yang paling sesuai dengan kondisi Anda sekalian. Oke, untuk mempermudah menjawab pertanyaan ini, ada definisi-definisi yang membantu proses pengisian kuesioner. Yang pertama, aktivitas seksual yang dimaksud meliputi hubungan seksual, bercumbu, dan masturbasi. Kemudian hubungan seksual didefinisikan sebagai penetrasi seksual terhadap pasangan Anda, yaitu masuknya dari penis ke dalam vagina. Kemudian stimulasi seksual meliputi situasi yang merangsang seperti foreplay atau pemanasan, atau menggunakan konten erotik atau perangsangan-perangsangan lainnya ya. Dan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari kemaluan atau sensasi ejakulasi ya, jadi keluarnya sperma ya. Kemudian yang dimaksud dengan orgasme adalah sensasi klimaks yang muncul setelah simulasi atau hubungan seksual. Oke, kita langsung saja ke kuesionernya. Centang ya, satu kotak untuk setiap pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, seberapa sering Anda mendapatkan ereksi saat beraktivitas seksual? Jawab 0 jika tidak ada aktivitas seksual. Jawab 1, hampir tidak pernah atau tidak pernah. Jawab 2, beberapa kali, kurang dari 10 total frekuensi aktivitas seksual. 3, jawab 3 ya. Skornya 3, misalnya kadang-kadang atau sekitar separuh total frekuensi aktivitas seksual. Skornya 4 adalah sering, yaitu lebih dari 10 kali total frekuensi aktivitas seksual. Dan jawab 5 jika terjadi di setiap saat. Pertanyaan yang kedua, seberapa sering ereksi Anda cukup kuat untuk melakukan penetrasi ketika berhubungan seksual? Jawab 0 apabila tidak ada aktivitas seksual. 1 skornya hampir tidak pernah atau tidak pernah. 2 beberapa kali kurang dari 10 total frekuensi aktivitas seksual.
3 kadang-kadang atau sekitar separuh total aktivitas seksual, 4 sering, itu lebih dari separuh total frekuensi aktivitas seksual, dan jawab 5 apabila setiap saat. Oke, pertanyaan yang ketiga, seberapa sering Anda mampu melakukan penetrasi terhadap pasangan ketika berhubungan seksual? Oke ya, ini jawaban skornya sama ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya, sama seperti yang tadi. Silahkan bisa dijawab. Kemudian pertanyaan nomor 4, seberapa sering Anda mampu mempertahankan ereksi setelah melakukan penetrasi terhadap pasangan ketika berhubungan seksual? Oke, itu jawabannya sama tadi ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silahkan dilingkari dan di scoring ya. Itu pertanyaan nomor 4. Kemudian pertanyaan nomor 5, seberapa sulit Anda mampu mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual? Oke, silahkan dijawab. Nah, skornya 0, itu tidak ada aktivitas seksual, 1 amat sangat sulit, 2 sangat sulit, 3 sulit, 4 sedikit sulit, 5 tidak sulit. Pertanyaan nomor 6 ya. Berapa kali Anda mencoba untuk melakukan hubungan seksual? 0, tidak ada aktivitas seksual, 1 itu 1 sampai 2 kali, skornya 2, 3 sampai 4 kali, skornya 3, 5 sampai 6 kali, skornya 4, 6 sampai 10 kali, dan skornya 5, 11 kali atau lebih. Oke. Pertanyaan nomor 7. Seberapa sering Anda merasa puas saat beraktivitas seksual? Oke, skornya 0 apabila tidak ada aktivitas seksual, 1 hampir tidak pernah atau tidak pernah. Ya. Ini sama ya kayak tadi ya, 3, 4, 5. Sama, silahkan dipilih. Kemudian pertanyaan nomor 8, apakah Anda menikmati aktivitas seksual? 0 jika tidak ada aktivitas seksual, 1 tidak menikmati sama sekali aktivitas seksual, 2 tidak terlalu menikmati, 3 cukup menikmati, 4 sangat menikmati, dan 5 amat sangat menikmati. Pertanyaan nomor 9, seberapa sering Anda mengalami ejakulasi ketika berhubungan seksual? Ya, ini silakan jawab skor 0 sampai 5 ya, jadi sama jawabannya tadi tidak ada stimulasi sampai di setiap saat. Pertanyaan nomor 10, seberapa sering Anda mengalami orgasme atau klimaks ketika berhubungan seksual? Skornya 1 hampir tidak pernah atau tidak pernah, 2 beberapa kali ya, kurang dari separuh total frekuensi aktivitas seksual, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 setiap saat. Ya, cuma di sini skornya nggak ada 0 ya, nggak ada 0, jadi langsung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, mulai. Pertanyaan nomor 11, seberapa sering Anda dapat merasakan hasrat seksual? Ini sama tadi ya, cuma di sini tidak ada jawaban skor 0, 1 sampai 5, hampir tidak pernah sampai setiap saat. Pertanyaan nomor 12, berapa tingkat hasrat seksual Anda? Yang pertama sangat rendah, skor yang pertama ya, skornya 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Kemudian pertanyaan nomor 13, seberapa puas Anda dengan kehidupan seksual Anda secara keseluruhan? Ya, skor 1 sangat tidak puas, 2 sedikit tidak puas, 3 antara puas dan tidak puas, 4 sedikit puas, 5 sangat puas. Pertanyaan 14, seberapa puas Anda dengan hubungan seksual bersama pasangan hidup Anda? 1 sangat tidak puas, 2 sedikit puas ya, sama ya tadi ya, 6 puasan ya, sampai 5 sangat puas. Kemudian pertanyaan yang terakhir nomor 15, berapa tingkat keyakinan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi? Yang pertama sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Silahkan teman-teman dan sobat channel Faisal Kira total jumlah skornya ya. Di fungsi ereksi tadi pertanyaan 1 sampai 15, yang fungsi orgasme itu pertanyaan 9 sampai 10, kemudian hasrat seksual pertanyaan 11 12, kepuasan seksual itu 6 7 8, dan kepuasan secara keseluruhan 13, pertanyaan 13 dan pertanyaan 14. Kemudian bagaimana untuk interpretasinya? Oke, setelah sobat Isal semua di rumah mentotal dari semua skor yang dijumlahkan, ya ini skornya, kalau misalkan skornya 5 sampai 7 aja, itu fungsi ereksi yang berat ya. Kemudian jika skornya 8 sampai 11,
itu disfungsi ereksi yang sedang. Kemudian apabila skornya 12 sampai 16 itu ringan ke sedang ya. Kemudian skornya 17 sampai 21 itu adalah disfungsi ereksi ringan, dan bergembiralah ketika skornya 22 sampai 25 ya. Jadi itu tidak ada disfungsi ereksi. Oke, itulah tadi pembahasan tentang cek screening disfungsi ereksi yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Ya, jadi silahkan ditonton videonya. Mungkin apabila yang teman-teman ternyata skornya di bawah 22 ya, jadi jangan berkecil hati, tetap semangat, insya Allah selalu ada jalan ya. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter andrologi ataupun dokter urologi. Nah, pengen tahu cara mengatasinya dan mengetahui lebih lanjut tentang disfungsi ereksi, bisa tonton video Dr. Isal di pojok kanan atas atau di end screen dari video ini, atau juga bisa lihat di deskripsi linknya. Share video ini untuk menebar manfaat, like, subscribe, and share channel Faisal Care. Jangan lupa follow juga TikTok dan Instagram Dr. Isal di @faisalsaksi. See you on the next video. Keep sharing and inspiring. Bye bye.